Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara kenikmatan ketakwaan atau nikmat iman itu, ketika kita diberikan kemampuan untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ada perasaan senang, bahagia, dan merasakan kenyamanan hidup beragama itu ketika kita bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Enak dalam hati. Di antara larangan yang kadang-kadang kita menganggapnya sepele itu apa di antaranya? Bagi laki-laki itu larangan menggunakan perhiasan berupa emas atau pakaian yang terbuat dari sutra. Memang perkara ini sederhana. Bahkan kita tidak memperhatikannya tentang perkara emas dan sutra itu. Padahal Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam An-Nasai, berasal dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata beliau, "Raitu Rasulullah SAW akhadha harira an yaminihi wa dhahaba an shimalihi faqala anna hadaini haramun li zukurin ummati." Kata Sayyidina Ali, saya pernah melihat Rasulullah SAW menggenggam pada tangan kanannya itu selembar kain sutra hariran, dan tangan kirinya menggenggam segumpal perhiasan emas yang terbuat dari emas. Lalu Rasul berkata, "Wahai para sahabat, ketahuilah bahwa dua benda ini, sutra dan emas, itu diharamkan bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki dan tidak bagi kaum wanita." Maksudnya begitu hadisnya. Kita kadang-kadang tidak memahami ini semua. Kenapa kita tidak menggunakan? Mungkin karena kita tidak mampu membelinya atau tidak senang. Harusnya tidak karena itu. Karena kita tidak mampu membeli emas dan sutra itu atau nggak senang, bukan karena itu kita tidak pakai. Harusnya kita tidak menggunakan itu karena semata-mata karena Allah dan Rasulnya melarang itu. Kalau itu yang alasannya, maka dia termasuk orang yang beriman. Karena boleh jadi kalau hari ini kita tidak mampu membeli, suatu saat kita diberikan kemampuan, jadi orang kaya, jadi sultan, maka di sanalah ujian. Kita akan memudahkan hukum Islam, cari alasan yang membolehkan orang pakai emas. Bukan hanya di tangan, di kalung, di gelang, semua ornamennya terbuat dari emas. Kalau kelak ditakdirkan kita jadi sultan, harusnya bukan karena itu, karena Allah melarang. Itu yang Rasul khawatirkan dalam hadis Bukhari. Kata Abu Hurairah, Rasul berkata, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram." Hadis sahih Imam Bukhari. Kata Rasulullah, kelak akan datang suatu zaman, suatu masa, di mana setiap orang gak peduli dengan apa yang digunakan, yang dipakai, apakah dia itu menggunakan barang yang halal atau barang yang haram. Nanti saatnya akan sampai. Sebagian orang-orang kaya hari ini begitu, mohon maaf,
bukan di sini, ya, di tempat lain itu. Orang-orang kaya yang tajir-tajir itu, dia tidak memperdulikan apakah benda itu halal atau haram. Ya. Dia gunakan kain sutra, pakaian sutra, dia gunakan perhiasan terbuat dari emas. Pada kata Imam Ahmad, Imam Ahmad, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, lam yalbasu hariran wala zahaban. Siapa saja yang ingin disebut sebagai orang yang beriman, percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan percaya kepada hari kiamat, janganlah menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra dan memakai perhiasan terbuat dari emas. Imam Ahmad. Imam An-Nasai lebih tegas lagi, ya. Man labisal harir lam yadkhulil jannah. Siapa yang menggunakan pakaian dari sutra, dia tidak akan masuk surga. Nauzubillah, ya. Sekalipun persepele, tapi hadis-hadis yang mendukungnya banyak, Pak, ya. Dan kuat semua, sehingga jumhur ulama itu mengharamkan penggunaan sutra dan emas, kecuali ada kecualian, ya. Kalau pada wanita memang boleh, ya, bebas. Ini pada laki-laki, kecuali penggunaan emas untuk gigi, ya, gigi palsu itu. Kenapa kok dipakai itu? Karena kan emas itu lembut, Pak. Kalau Bapak yang belajar logam tuh, ilmu kimia logam, ya, emas itu termasuk logam yang paling lembut, mudah dibentuk. Bayangin kalau dari besi giginya susah ngebentuknya, ya. Dan dia akan statis. Kalau emas kan dia dinamis, dia bisa berubah-ubah tergantung tekanan pada gigi. Ya. Itu dibolehkan, Nabi membolehkan untuk gigi. Dan yang kedua untuk hidung palsu. Hidung palsu terbuat dari emas. Di zaman Nabi sudah ada orang yang kesabet waktu perang hidungnya tuh, maka dipasanglah hidung palsu itu terbuat dari emas. Itu boleh dan didukung oleh hadis-hadis yang bagus, ya. Maksud saya hanya itu. Yang lainnya ada beberapa rukhsah, kemudahan, ya. Misalnya orang yang sakit kulit itu, ya, dia kalau pakai baju yang lain dia kena gatal-gatal, ya, maka pakai sutra boleh, ya. Alergi pakaian yang lain, maka dia boleh menggunakan sutra, ya. Boleh kepada mereka ini, laki-laki dan anak-anak, ya. Anak-anak boleh, yang belum mukallaf tuh dia boleh menggunakan sutra, boleh menggunakan emas, ya. Tapi begitu mukallaf tuh sudah balik, ya, maka dia haram menggunakan emas. Para ulama kemudian memberikan rincian tentang kemudahan atau keringanan di dalam menggunakan emas dan sutra. Nah, emas itu yang disebut emas, ya, di zaman Nabi itu seperti logam mulia dan pakai itu emas. Kalau kurang dari situ, seperti misalnya gold plate, dia bukan emas. Emas putih bukan emas. Platinum dia bukan emas. Sekalipun harganya mungkin lebih mahal, ya, lebih mahal, tapi dia bukan emas. Emas putih, platinum, dia bukan emas, ya. Harganya mungkin mahal. Juga palladium, itu juga bukan emas, ya. Artinya yang disebut emas itu kalau dalam skala kimia PT itu AU, namanya aurum. Aurum itu dia ada pada posisi paling tinggi di skala emas itu, ya. Palladium, PT, kemudian AU. Jadi palladium itu di bawah emas, ya, dalam kedudukan skala kimia tuh. Teman-teman yang belajar fisika, kimia, matematik akan menjumpai skala kimia ini. Aurum, nama lain dari emas itu, dia paling tinggi dan paling lentur. Oleh karena itu selain aurum, apa itu namanya platinum, palladium, suasa termasuk bukan emas, boleh digunakan. Ada memang sebagian ulama, ada beberapa, bahwa sekecil apapun kadar emas tetap haram. Pendapat boleh, tidak apa-apa, tapi jumhur ulama itu membolehkan.
Artinya kita boleh menggunakan, kalau anda ini pada mau tuker cincin kawin menikah itu mas kawin, boleh gunakan platinum. Bagi yang laki-lakinya, yang wanitanya pakai emas, ya. Jadi emas itu diharamkan untuk perhiasan. Bagaimana kalau kita punya stok emas? Boleh. Teman-teman yang pulang dari haji itu, Pak, yang dari Mekah tuh, orang-orang yang tahji itu pulang bawa emas lempengan, ya. Bukan hanya perhiasan, diikat pinggang itu taruh di dalam tuh dibungkus emas semua isinya, logam mulia tuh. Itu tidak apa-apa. Ya. Artinya bukan perhiasan, dan itu kan temporer. Bahkan salah satu aset yang stabil adalah emas. Ya. Bapak nyimpen di rumah emas berkilo-kilo, boleh, asal bayar zakat, ya, boleh. Gitu. Tidak diharamkan kita menjadikan emas itu sebagai aset, tapi kalau sebagai perhiasan bagi laki-laki haram hukumnya. Kenapa begitu? Ada 4 alasannya, 4 atau 5. Pertama, emas atau sutra itu punya kecenderungan tasyabbuh, ya, lil kafir, menyerupai orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang Nasrani, orang Yahudi itu tasyabbuh. Yang kedua, tasyabbuh lil mar'ah, menyerupai pakaian wanita. Ya. Kan Rasul melarang laki-laki yang menyerupai wanita. Lana Rasulullah sallam mukhannisina minar rijal. Rasul melaknat, ya, orang laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, bencong, ya. Atau sebaliknya, wal mutarjilat minan nisa, dan seorang perempuan yang ke laki-lakian. Allah laknat itu, Pak. Lah, emas dan sutra itu merupakan pakaian wanita. Ya, pakaian wanita, perhiasan wanita. Sehingga satu di antaranya adalah tasyabbuh bil mar'ah, menyerupai wanita. Yang ketiga, orang laki-laki dilarang pakai emas sutra itu karena ada perasaan kesombongan. Ya. Emas dan sutra ada pakaian yang mahal, ya, mahal untuk ukuran kita tuh. Oleh itu di sana ada kesombongan, ya. Ada unsur sombong, angkuh, ya, karena pakaian tadi. Yang keempat, alasannya juga mendekati keperwiraan. Orang yang pakai emas dan sutra itu seperti orang jumawa, Pak, ya, yang mendekati sombong juga. Dan yang kelima, alasan kesehatan, ya. Kenapa? Karena belakangan ini seperti lembaga bioteknologi Amerika itu telah menemukan kenapa alasannya emas itu diharamkan. Ternyata dia memiliki sifat radioaktif, namanya boron atau radon, ya. Radioaktif yang bisa menyebabkan kerusakan pada psikologi, ya, kejiwaan, mental dan fisik. Contoh gampangnya adalah penyakit Alzheimer. Sekarang tuh suka perhatikan orang-orang tua tuh sifatnya kayak anak-anak. Nah, dia seperti mentalnya, fisiknya udah mirip anak-anak kecil gitu, ya. Motoriknya agak lambat, ingatan juga melemah, lupa. Itu salah satu di antaranya adalah akibat radiasi dari emas. Salah satu di antaranya, kata para saintis. Yang berikutnya juga bisa menyebabkan pengaruh radioaktif pada testosteron. Ya, ujungnya ada pada kemandulan. Jadi hati-hati pada teman-teman yang belum punya anak, jangan-jangan salah satu di antaranya, ya, karena radiasi dari mereka yang menggunakan emas itu. Kenapa wanita dibolehkan? Ya, karena wanita itu ada sirkulasi menstruasi, ya. Menstruasi adalah cara Allah membersihkan darah wanita. Jadi sekalipun dia menggunakan emas, dibolehkan menggunakan emas sutra itu, karena setiap 2 minggu sekali dia mens, maka seluruh radius itu akan keluar bersama darah. Sementara laki-laki tidak. Jadi 4 atau 5 alasan tadi yang dijadikan salah satu diantaranya adalah Allah dan Rasul melarang menggunakan emas dan perak. Di zaman Nabi mungkin tidak sempat pemeriksaan ini,
pemeriksaan laboratorium ini belum ada, baru diketahui sekarang ini. Jadi itu menambah perbendaharaan kita. Kenapa? Laki-laki dilarang untuk menggunakan emas dan perak. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa nanti baca surat Al-Fatir 33 ya. Bahwa pakaian di surga itu semuanya terbuat dari emas dan perak, dan emas dan sutra ya. Pakaian kemuliaan di surga itu surat Al-Fatir 33 itu cerita tentang penduduk surga itu menggunakan pakaian dari sutra dan perhiasan dari emas. Lah laki-laki yang di dunia menggunakan pakaian sutra dan emas, di akhirat dia tidak akan menggunakan pakaian surga, pakaian sutra dan perhiasan emas. Kenapa begitu? Karena seluruh penduduk surga itu berpakaian sutra dan perhiasan emas. Sementara kita yang dulu menggunakan sutra dan emas tidak boleh masuk, karena kita tidak diperkenankan menggunakan pakaian sutra ya. Artinya apa? Sebelum kita menggunakan pakaian sutra dan perhiasan emas, maka kita tidak boleh masuk surga. Bahkan sahabat Nabi ya, kata Ibnu Abbas, ada seorang lagi datang kepada Rasulullah SAW menggunakan gelang emas. Ada satu lagi cincin emas. Begitu mereka menghadap Rasulullah SAW, Rasul berbaring apa? Membuang muka. Lalu berkata, tidaklah pantas seorang Rasulullah SAW di tangannya ada bara api neraka. Ya. Bahkan sahabat yang lain lagi menggunakan cincin dari emas itu dipanggil di sini. Cincinnya dibuka, dilempar oleh Rasulullah SAW, dibuang. Ya. Lalu Rasul berkata, ambillah dan gunakan untuk keperluan yang lain cincin emas itu. Apa jawab laki-laki tadi? Saya tidak akan pernah mengambil benda yang pernah dibuang oleh Rasulullah SAW. Khawatir, takut itu menjadi ancaman bagi dirinya di neraka. Ini orang Allah Subhanahu wa taala. Sutra kembali. Sutra memang ada beberapa kemudahan. Dalam hadis sebutkan seperti 2 jari atau 4 jari ya. Para ulama memberikan rincian bahwa selama sutra itu minoritas dari seluruh pakaian itu sutranya cuma sebagian kecil saja, maka itu dibolehkan. Atau sutra sintetis, kalau dalam ilmu tekstil itu saya nggak hafal, polistiren ya, dia dibolehkan. Bolehkan itu karena sutra buatan, bukan sutra yang dari lebah itu. Tapi kalau 100% maka tidak boleh. Dibolehkan hanya sebagian saja, atau seukuran menutup aurat bagi laki-laki ya, dari pusar sampai dengkul itu dibolehkan. Selebihnya harus digunting gitu ya. Ini adalah cara kita agar keimanan kita bisa meningkat dan ketakwaan kita senantiasa terus bertambah. Di dalam surat Al-Hasyr Pak, ayat 7 tuh, nih Bapak buka lagi ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ya. Allah nyuruh kita, apa yang Rasulullah SAW perintahkan laksanakan ya. Dan apa yang Rasul mau larang jauhkan. Itu ciri orang beriman dan bertakwa. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai orang beriman, ikuti apa yang Rasul anjurkan dan jauhi apa yang Rasul larang, sekecil apapun. Semakin kita dewasa, semakin kita tua ya, semakin ajal semakin mendekat, maka perkara yang ringan ini, yang kecil-kecil ini kita hindarkan dan kita kerjakan yang ringan-ringan juga ya. Belajar melatih diri kita untuk menjauhkan perkara-perkara yang dilarang tadi. Sekalipun mungkin senang, luar biasa, godaan menggunakan emas itu ya, luar biasa. Tapi sebaiknya dihindari. Agar apa? Agar kita selamat, bahagia di dunia dan selamat di akhirat kelak. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.